Uhayyikum bitahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur kita tetap panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang pandai mencari cara untuk bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan masih milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, dalam keseharian dan dalam beragama. Rekan-rekan semuanya, kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini melanjutkan hadis yang pertemuan kemarin kita sudah bahas, yaitu hadis dari Mughirah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'ah mal. Ya, ada 6 hal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk kita jauhi. 3 hal yang bagian pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 3 hal itu adalah menggunakan redaksi innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, kita berdurhaka pada orang tua. Nabi mewanti-wanti kita jangan. Kemudian wa wa'dal banat, mengubur, membunuh hidup-hidup anak putri, anak perempuan, tidak boleh. Kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas adalah man'an wahat. Man'an wahat adalah menahan seorang dari menerima haknya atau kita mengaku padahal itu adalah hak orang lain. 3 hal ini Rasulullah SAW menggunakan dengan kata-kata harrama alaikum, yang artinya Allah mengharamkan. Kata-kata haram di sini kita tahu makna dan lafadz haram ini adalah berarti betul-betul tidak boleh kita lakukan karena ada kaitan hukum yang ancamannya adalah dosa. Maka harama, menggunakan harama. Adapun pada 3 hal berikutnya Rasulullah SAW memilih untuk tidak menggunakan kata-kata harama tapi kariha. Kariha artinya dari bahasa Arab adalah membenci. Jadi innallah harama alaikum. 3 hal yang lalu. Kemudian di sini menggunakan wa kariha lakum, dan Allah membenci kalian jika melakukan 3 hal berikut. Jadi antara harama dan kariha betul-betul Rasulullah SAW membedakan. Nanti akan kita baca apa kira-kira bedanya harama dan kariha. Dan mari kita lihat apa selanjutnya 3 hal lanjutan daripada 3 hal yang lalu. Selanjutnya berarti yang keempat, innallaha kariha lakum. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala, dalam bahasa Arab qila artinya dikatakan, wa qala dan mengatakan. Jadi kita menyampaikan berita yang tidak jelas asal usulnya, kita mengatakan begitu saja atau berbicara ngalor ngidul tanpa ada arah, qila wa qala. Jadi menyadur berita tanpa ada sumbernya dan kita menyampaikan. Yang penting kita menyampaikan. Ini mungkin kritik bagi kita semuanya. Hoak ini akan cepat menyebar kalau kita hanya numpang eksis saja. Yang penting saya sudah upload berita biar semuanya tahu. Padahal tidak jelas beritanya dari mana. Atau bahkan penting juga tidak beritanya. Asal upload terus berita biar eksis, biar nama kita selalu menjadi rujukan teman-teman kita, padahal berita itu salah. Yang penting ada berita yang disampaikan.
Maka ini juga sama, qila wa qala, katanya tidak jelas sumbernya dari mana. Maka kariha, Allah tidak suka kalau kita melakukan hal ini. Kariha lakum qila wa qala. Jadi hal ini kemudian menjadi acuan kita selaku orang yang beriman dan mengaku umatnya Nabi Muhammad untuk menjauhi hal ini, karena dampak dari berita yang tidak jelas yang kita sampaikan bisa jadi akan mencemarkan nama baik seorang. Asal kita dengar orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak layak secara adat, tidak layak secara agama, tapi hanya mendengar saja, langsung kita sampaikan, bahkan mungkin menyampaikannya di depan khalayak ramai, menyampaikan begitu saja dan tidak tahu menahu, yang penting menyampaikan. Maka hal ini yang menjadi bumerang untuk kita. Jadi kariha, Allah membenci kalau kita qila wa qala, katanya sumbernya tidak jelas, dia juga dengar dari mana, langsung disampaikan begitu saja. Atau bahkan dari qila wa qala ini pun akan memicu kesalahpahaman di antara orang yang beriman, di antara sesama muslim. Maka ini harus dijauhi. Kariha. Maka kata-kata kariha ada hukum, kita juga mengetahui bersama. Makruh. Makruh artinya ya dijauhi. Suatu hal yang harus kita jauhi. Jadi hal yang pertama yang Allah tidak suka kalau kita mengerjakannya adalah kariha lakum qila wa qala. Itu hal yang pertama. Dan yang keempat dari seluruh wasiat Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kelima adalah kathratus su'al. Kathrah itu banyak, su'al itu bertanya, sa'ala itu bertanya. Jadi banyak bertanya. Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, dia banyak bertanya kepada Musa, sapinya itu besar apa kecil? Sudah dijawab. Ya pertengahan lah. Masih bertanya lagi, warnanya apa? Warnanya kecoklatan. Masih bertanya lagi. Kira-kira seperti apa sih sapinya? Akhirnya dijawab lagi, sapinya itu tidak ada bekas di badannya, mulus. Gara-gara banyak pertanyaan ini akhirnya perintah mereka menjadi detail dan mereka kewalahan untuk mencari sapi demi memenuhi perintah daripada Allah. Maka bertanya ini kathratus su'al terkadang bahkan malah menjadi menyulitkan kita. Kalau memang perintahnya umum ya sudah. Tapi memang ada tabiat seseorang memang sengaja bertanya, tujuannya bukan untuk meminta jawaban. Kadang orang bertanya ini hanya untuk mengelak, sehingga sebisa mungkin sering bertanya kemudian hukum tidak mengikat kepada dirinya. Maka kathratus su'al, banyak bertanya ini bukan untuk mencari jawaban, tetapi betul-betul untuk mengelak dari hukum atau bahkan menyulitkan, menyukarkan dalam kasus tertentu. Jadi kathratus su'al, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya kathratus su'al maksudnya yang pertama adalah banyak bertanya untuk mengelak dari hukum, bisa banyak bertanya karena memang dia suka dengan perkara-perkara yang tidak penting untuk ditanyakan, tapi terus saja bertanya. Kadang kita memperhatikan hal-hal yang sama sekali tidak urgen dalam agama, tapi dikaji terus, bertanya terus, apa sih, jenis apa sih kayu yang digunakan Nabi Musa, tongkatnya itu jenisnya dari kayu apa? Tumbuhnya di mana? Kalau kita cari bisa tidak? Kalau kita pegang kayu itu bisa tidak mendapatkan apa yang didapatkan Nabi Musa? Pertanyaan-pertanyaan sedemikian ini sama sekali tidak penting di dalam agama. Jadi bertanya semacam ini sama sekali tidak dibutuhkan dan bahkan kariha, Allah tidak menyukainya. Kathratus su'al maksudnya di sini menurut penjelasan Ibnu Hajar, makna kathratus su'al yang lainnya adalah meminta. Banyak meminta atau tangan di bawah. Meminta orang.
mengais-ngais belas kasihan orang dengan meminta. Maka jauh-jauh hari Nabi Muhammad pun mengajarkan umat ini untuk berdikari, mencari rezeki sendiri dan tidak meminta. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, la yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kalau seorang itu semasa hidup di dunianya ya selalu meminta, menebeng, meminta diberi orang dan dia tidak mau bekerja. Maka ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, dia walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, sedikit daging pun tidak ada di wajahnya. Jadi rasa malu itu kan ada di wajah. Kalau orang sudah tidak punya rasa malunya, maka dicabut rasa malunya. Mungkin ini ibarat daripada wajahnya dia tidak memiliki wajah kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah, kita berlindung dari perbuatan ini, meminta-minta. Maka karih, Allah tidak suka kalau hambanya ini meminta-minta padahal dia sehat. Maka sering kita dapati di jalan-jalan banyak yang meminta padahal masih lengkap, fisiknya masih sehat, usianya masih muda. Tapi di samping orang yang meminta ini ada orang yang menggunakan kaki palsu dan berjalan dan menjajakan barang dagangannya. Maka ini sebetulnya yang Allah inginkan, usaha kita. Jadi meminta ini sama sekali dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka dengan perbuatan ini karena bekerja seorang meneteskan keringat, maka dia adalah bagian dari usaha dan Allah suka hamba yang berusaha. Wasiat selanjutnya dan yang terakhir adalah idha'atul mal, yaitu membuang-buang harta atau foya-foya. Rezeki yang berlimpah yang dilimpahkan pada seorang, maka hendaknya lah digunakan dengan baik, kemudian diinfakkan, bantu orang-orang yang tidak mampu, karena dengan demikian adalah cara dia bersyukur. Adapun kemudian israf, tabdzir, kalau memang perutnya hanya cukup untuk 10 suap nasi, maka cukupkan piringnya dengan 10 sendok saja. Jangan kemudian satu rantam dibeli, satu nampan dibeli, kemudian hanya dimakan 7 suapan dan sisanya dibuang. Ini tabdzir. Idha'ah, dia membuang-buang harta. Kalau memang hartanya banyak, maka infakkan kepada yang lainnya. Banyak orang-orang yang membutuhkan. Maka 3 hal ini untuk wasiat yang diberikan kepada Rasulullah kepada kita ini semuanya adalah untuk menata sifat kita, menata bagaimana kita seharusnya berbuat. Adapun jika kita bandingkan 3 hal yang pertama dan 3 hal yang kedua, kenapa yang pertama menggunakan harama, diharamkan, kemudian yang kedua menggunakan kariha, maka 3 hal yang pertama yang menggunakan harama dapat kita lihat dengan jelas, innallaha harama alaikum uquqal ummahat. Jadi ada hak orang lain, hak ibu, yaitu karena kita dilahirkan, kita dibesarkan, maka kita memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada ibu atau orang tua atau ayah. Kewajibannya adalah kita berbuat baik. Maka ibu dan ayah pun memiliki hak. Haknya adalah menerima pengabdian dari anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada titipan Allah berupa anak. Anak Allah titipkan kepada kita, maka kewajiban kita menjaga mereka. Anak memiliki hak-haknya adalah mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ibu ada, anak pun ada. Hal yang ketiga, kenapa menggunakan harama adalah wa'dal banat man'an wahad. Man'an wahad adalah
menahan seorang dari menerima haknya. Jika memang engkau adalah seorang pengusaha, kemudian ada karyawan, maka berikan hak mereka setelah keringatnya keluar, jangan ditahan. Maka ada hak kewajiban, tiga-tiganya dipaparkan. Ketika kita memutus mata rantai salah satu daripada hak dan kewajiban ini, maka masuk terhitung sebagai dosa besar. Nah, kemudian Allah mengatakan harrama alaikum. Allah mengharamkan atas kalian 3 hal. Yang ketiga-tiganya ini ada hak dan kewajiban yang satu sama lain saling berkaitan. Ketika kita memutus salah satu, maka kita sudah melanggar peraturan Allah. Maka Allah menggunakan, Nabi Muhammad memilih untuk mengatakan harrama. Adapun yang kedua, kariha. Di sini jika kita lihat 3 hal yang Allah tidak suka jika kita mengatakannya qila wa qala. Yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Qila wa qala hanya mengatakan memang, tapi dampaknya tidak secara langsung. Jika tadi kita mengatakan sesuatu yang pahit kepada ibu, dampaknya langsung menyakitkan ibu. Kemudian jika kita membunuh anak kita waliyadzubillah, maka dampaknya langsung terasa. Atau bahkan jika kita menghalangi karyawan kita untuk mendapatkan hak mereka, gaji mereka, langsung dampaknya terasa. Tapi qila wa qala tidak. Itu berkaitan dengan akhlak kita, attitude kita baik atau buruknya kita. Semuanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain secara langsung. Meskipun ada sebetulnya, tapi tidak secara langsung. Itu qila wa qala. Kathratu su'al pun sama, dampaknya kepada diri kita sendiri. Ketika kita mencari celah untuk selalu bertanya urusan agama yang tidak penting, dan bahkan tujuannya bahkan nanti akhirnya malah membuat kita sulit sendiri, maka dampaknya hanya untuk diri kita. Kathratu soal jika itu bertanya, atau bahkan kathratu soal jika itu meminta-minta kepada orang, memang tidak ada mudarat atau bahaya bagi orang lain, tapi bahaya untuk diri kita sendiri. Kita menjadi pemalas, kita menjadi berpangku tangan. Pun demikian dengan hal yang terakhir adalah tabdzir, membuang-buang harta. Tidak ada dampak untuk orang lain, tapi untuk diri kita ada, yaitu kita menjadi apatis dengan orang lain. Jiwa sosial kita menjadi hilang. Maka kemudian Rasulullah SAW memilih kata kariha, yang artinya adalah Allah tidak suka. Tapi apakah kita meremehkan jika Allah tidak suka kepada kita? Jika kita dalam sebuah perusahaan, kita akan selalu mencari nama baik di hadapan pimpinan kita. Ketika pimpinan kita tidak suka, kita tahu hal mana yang dia tidak suka. Maka apakah kita acuh jika Allah mengatakan kariha, Allah tidak suka jika kalian melakukan hal tadi? Maka marilah kita mempelajari apa sesungguhnya Allah suka dan apa yang tidak Allah suka. Naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.